Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat-sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan dalam urusan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ketemu lagi dengan Ustadz ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum itu marilah kita terapkan adab-adab dalam belajar. Adab belajar. Nah, adab belajar yang pertama masih ingat tidak? Nah, yang pertama adalah niat. Kita niatkan untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci. Nah, bagi siapa saja yang belum berwudu, maka silakan untuk berwudu. Terus menyimak, duduk rapih dan mendengarkan. Harap perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Ustadz. Nah, yang terakhir adalah doa sebelum belajar. Oke, Ustadz akan memimpin doanya. Mari kita belajar. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah berdoa, mari kita masuk ke pelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang adab berbicara. Ya, solih dan solihah kemarin minggu lalu tugasnya adalah menghafal 2 hadis ya tentang adab berbicara. Nah, di situ nanti kita akan bersama-sama menjelaskan, memahami ya hadis-hadis tersebut. Nah, berbicara itu apa sih? Ada yang tahu, teman-teman? Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas yang namanya itu dari berbincang-bincang, bercakap-cakap, berkomunikasi, baik dengan kepada orang yang seusia kita, maupun yang lebih tua dari kita, ataupun yang lebih muda dari kita. Tentunya Islam sebagai agama yang penuh dengan adab, ya, telah mengatur adab-adab tersebut ya, mulai dari masuk kamar mandi juga sudah ada adabnya bagaimana ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mulai dari masuk masjid pun ada doanya. Nah, kali ini berbicara pun ada adab-adabnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, adab yang pertama adalah jujur dalam berkata. Nah, ingat nggak hadisnya? Nah, adab yang pertama adalah berkata jujur. Masih ingat tidak hadisnya? Kita murojaah lagi ya. Ustadz akan bacakan, habis itu kalian tirukan bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah."
Baik, sekali lagi. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, baik, masih ingat kan semuanya? Nah, ini dia artinya. Kalian wajib berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, ketakwaan, dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6094 dan Muslim nomor 2607. Nah, perhatikan hadisnya ya. Kenapa Nabi kita menekankan untuk selalu berbuat atau berkata jujur ya? Alaikum bisidqi. Kalian wajib berlaku jujur. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengatakan. Karena apa? Karena dalam lanjutan hadis tersebut, fa innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, ketakwaan. Nah, karena dengan sekali saja kita bisa berkata jujur, berbuat jujur, dan menunjukkan bahwasannya kita adalah orang yang jujur, maka kejujuran tadi yahdi ilal birri akan menuntun kita, membimbing kita, ya, mengarahkan kita kepada kebajikan. Nah, seperti itu ya. Dan pada akhirnya wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan ketakwaan tersebut akan mengantarkan kita kepada surga. Seperti itu ya. Jadi kita harus membiasakan untuk berkata jujur, berperilaku jujur ya, supaya kita dipercaya sama orang lain. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, adab berbicara yang kedua adalah mengucapkan kata yang baik. Nah, ini hadis yang kedua yang kemarin kita hafalkan. Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita ulangi lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 74. Ya, di sini sudah dijelaskan. Hadis ini adalah nasihat yang sangat mulia dan sangat bermanfaat untuk menjaga lisan kita. Nah, jadi kita bisa dengan memperhatikan hadis ini, kita bisa menghindari untuk mengucapkan kata yang buruk dan menyakiti orang lain. Kita harus menggunakan lisan ini dengan benar. Contohnya apa? Untuk mengaji, untuk menasihati orang lain, untuk berzikir, dan untuk berdoa, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita harus menggunakan lisan ini dengan baik. Bukan untuk menjelekan orang lain, membicarakan orang lain, menggibah. Nah, ini tidak boleh ya. Karena apapun yang kita lakukan dengan lisan kita, apapun yang kita katakan dengan lisan kita, pasti akan dicatat oleh malaikat dan diawasi oleh Allah. Semua itu ada balasannya nanti. Maka kita harus menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk. Nah, seperti itu. Lebih baik berkata baik atau diam. Nah, oke, kita lanjut. Nah, adab berbicara yang ketiga adalah menjaga perasaan orang lain.
Nah, ini ada hadis baru, Ustadz bacakan. Kalian simak dengan baik-baik ya kalimatnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ustadz ulangi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 10. Ustadz, maksudnya apa Ustadz? Kok orang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya? Nah, jadi seorang muslim itu harus menjaga keselamatan kawannya, keselamatan sesama muslim yang lainnya. Tidak boleh menyakiti kaum muslim yang lainnya dengan lisannya, dengan tangannya. Nah, itu sangat tidak boleh ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menyakiti perasaan orang lain dengan lisannya, dengan kata-katanya. Tidak boleh mencelakakan orang lain dengan tangannya. Contohnya apa? Misalnya memukul teman atau melempari batu ke temannya. Nah, ini tidak boleh ya. Maka kita sesama muslim harus saling menjaga keselamatan muslim yang lainnya. Nah, jika misalnya sewaktu-waktu kita dalam hati itu, aku ingin berbuat nakal, aku ingin menjahili temannya, maka bisa diingat-ingat hadis ini ya, soleh dan solehah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi seperti itu adab-adab dalam berbicara. Nah, solih dan solihah bisa dipraktekkan di rumahnya. Tadi apa yang pertama? Masih ingat tidak? Yaitu berkata jujur. Terus yang kedua, ayo apa yang kedua tadi? Ya, yang kedua adalah berkata baik atau diam. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjaga perasaan seorang muslim ya. Jadi itu beberapa adab-adab berbicara. Baik, kita cukupkan pada pagi hari ini. Ya, setelah itu kita akan doa setelah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nah, kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jangan lupa untuk solih dan solihah ya. Kasih tahu Umi dan Abinya ya, untuk selalu memfollow media sosial kita ya. Facebook, Instagram, YouTube, namanya adalah Saik Ponorogo. Agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru kita. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.